Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvianti dengan NPM 19705246 kelas A1 semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi apa saja yang sudah dipelajari di mata kuliah Keselamatan Konstruksi. Sebelum saya membahas lebih lanjut, di mata kuliah keselamatan konstruksi ini sendiri sebelum memulai perkuliahan, biasanya dosen pengampu mata kuliah keselamatan konstruksi memberikan lembar kontrak pembelajaran selama 1 semester untuk dibaca dan ditandatangani oleh setiap mahasiswa. Dalam kontrak pembelajaran tersebut telah menjelaskan sistem penilaian yang akan dilaksanakan seperti nilai tugas sebesar 40%, nilai ujian tengah semester sebesar 20%, nilai ujian akhir semester 30%, nilai kepatuhan terhadap aturan 10%, serta kehadiran yang harus dicapai mahasiswa minimum 80% dari total tatap muka. Tidak hanya itu, adapun sanksi yang diterapkan dalam perkuliahan keselamatan konstruksi diantaranya: 1. Jika mahasiswa terlambat hadir atau meninggalkan proses perkuliahan yang berlangsung, maka mahasiswa tersebut wajib membuat tugas rangkuman sebanyak 8 halaman yang ditulis tangan sendiri sesuai materi mata kuliah dan diserahkan pada pertemuan berikutnya. Kedua, jika mahasiswa tidak hadir, maka mahasiswa wajib membuat tugas rangkuman sebanyak 16 halaman yang ditulis tangan sendiri sesuai materi kuliah dan diserahkan pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga, setiap pelanggaran karena ketidakpatuhan, maka mahasiswa tidak diizinkan masuk perkuliahan sampai dengan adanya surat pernyataan tidak mengulang pelanggaran kembali dan ditandatangani oleh dosen wali dan diketahui oleh kepala program studi. Yang keempat, setiap pelanggaran karena merokok, maka mahasiswa tidak diperkenankan hadir mengikuti perkuliahan selama 2 kali berturut-turut. Yang kelima, setiap ketidakhadiran kuis atau tugas presentasi, maka mahasiswa wajib membuat karya tulis sesuai mata kuliah sebanyak 20 halaman, ditulis tangan sendiri pada kertas folio bergaris dan diserahkan paling lambat pada hari terakhir perkuliahan semester. Yang keenam, setiap ketidakhadiran mengikuti ujian tengah semester, maka mahasiswa wajib membuat karya tulis sesuai mata kuliah sebanyak 40 halaman, ditulis tangan sendiri pada kertas folio bergaris dan diserahkan paling lambat pada hari terakhir perkuliahan semester. Selain itu, adapun toleransi keterlambatan mengikuti perkuliahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas A pagi itu sebanyak 5 menit, kelas B sore 10 menit, kelas B malam 5 menit, dan kelas C 5 menit. Lanjut, untuk materi yang telah dipelajari selama kurang lebih 1 semester, yaitu diantaranya definisi dan pengertian umum industri konstruksi, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Bidang Industri Konstruksi. Terus yang prinsip-prinsip dasar penerapan K3 di bidang industri konstruksi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum, aktivitas-aktivitas dalam industri konstruksi, identifikasi potensi bahaya dan analisis keselamatan kerja konstruksi. Adapun yaitu ahli K3 konstruksi, penyusunan rencana K3, kontrak konstruksi atau yang biasa disingkat dengan RK3K, tindakan pencegahan dan meminimalkan resiko bahaya pada industri konstruksi, prinsip-prinsip dasar K3 saat bekerja di ketinggian, serta prinsip-prinsip dasar K3 dalam membangun dan membongkar scaffolding. Yang terakhir itu yang dipelajari adalah prinsip-prinsip dasar kontraktor safety management system atau yang biasa disingkat dengan CSMS.
Penjelasan mengenai apa itu proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan rangkaian aktivitas dari berbagai elemen kegiatan pekerjaan konstruksi untuk mewujudkan suatu wujud fisik berupa bangunan, jalan, jembatan, dermaga, dan lain-lain dengan durasi waktu tertentu dan dengan sumber daya tertentu, serta merupakan kegiatan yang unik karena tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya, bersifat dinamis sehingga kegiatan-kegiatan pelaksanaan konstruksi yang berpotensi terhadap bahaya yang bersifat dinamis. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi yang pertama yaitu pemilik proyek atau investor. Yang kedua, konsultan manajemen proyek, konsultan perencanaan, konsultan pengawas, kontraktor, subkontraktor, dan pemasok atau supplier. Landasan hukum yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Selanjutnya, definisi mengenai K3 konstruksi adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan pada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat dengan SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien, dan produktif. Adapun SMK 3 di bidang konstruksi adalah SMK 3 pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum atau masyarakat, antara lain pekerjaan konstruksi berupa jalan, jembatan, bangunan, gedung fasilitas umum, sistem penyedia air minum dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengamanan pantai, irigasi, bendungan, waduk, dan lainnya. Ahli ketiga konstruksi adalah ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi, bidang pekerjaan umum dan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem manajemen K3 konstruksi sesuai pedoman di tempat penugasannya. Petugas konstruksi adalah petugas di dalam organisasi pengguna jasa dan organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan sosialisasi K3 konstruksi di bidang pekerjaan umum. Untuk panitia pembina K3 atau yang biasa disingkat P2K3 adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan berpartisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk unsur P2K3 sendiri terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Bahaya K3 konstruksi adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada saat batas yang memadai dalam pekerjaan konstruksi. Resiko K3 konstruksi adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkan dalam kegiatan konstruksi. Selanjutnya, Kontraktor Safety Management System atau yang biasa disingkat dengan CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontrak yang bekerja di lingkungan perusahaan. CSMS juga merupakan sistem komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan.
Di dalam dunia konstruksi tidak lepas dari pekerjaan yang bekerja di ketinggian. Menurut Permenaker nomor 9 tahun 2016 pasal 1 yang berbunyi, bekerja pada ketinggian adalah aktivitas yang dilakukan oleh pekerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh. Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan ketinggian, pemasangan dan penggunaan lifeline, pemakaian body harness, pemasangan handrail atau guardrail digunakan untuk penahan jatuh. Scaffold adalah platforms kerja sementara untuk bekerja di ketinggian yang digunakan untuk mendukung alat, pekerja dan material selama pekerjaan berlangsung. Ada beberapa jenis scaffold yang berdasarkan bahan yang digunakan, diantaranya frame scaffold yang memiliki ciri-ciri: pertama, praktis dan serbaguna, ekonomis, memiliki kekuatan yang memadai, serta mudah digunakan. Yang kedua, tube and coupler scaffold atau scaffold batang-batang pipa. Memiliki ciri-ciri: diperlukan keterampilan khusus untuk mendirikan dan membongkar scaffold. Kuat, dapat dirakit dalam berbagai bentuk dan arah sesuai tujuan. Sulit didirikan terutama bagi pekerja yang tidak terampil dalam menggunakan scaffold jenis ini. Yang ketiga itu ada mobile scaffold atau scaffold bergerak, memiliki ciri-ciri mudah dipindahkan, cocok digunakan untuk pekerjaan yang berpindah-pindah, memiliki keterbatasan kekuatan dan ketinggian, hanya dapat digunakan pada permukaan yang rata dan datar. Scaffold tradisional memiliki ciri-ciri: terbuat dari bahan kayu atau bambu, sulit digunakan ulang, tidak kuat dan mudah patah, dan ketinggalan zaman. Sedangkan berdasarkan tipe scaffold dibagi menjadi 3, yaitu supported scaffold, suspended scaffold, dan aerial lifts. Selanjutnya, untuk ukuran pipa scaffold dibagi menjadi 2 berdasarkan bahannya. Yang pertama, pipa besi memiliki diameter luas 48,3 mm, sedangkan minimum ketebalannya yaitu 4 meter. Yang kedua itu ada pipa aluminium memiliki diameter 48,4 mm, sedangkan ketebalannya yaitu 4,47 mm. Adapun jenis pipa yang tidak layak dipakai yaitu pipa yang terbakar, penyok, bengkok, robek, runcing, dan hal yang membedakan antara scaffold tipe tubular dan tipe modular yaitu kalau tipe tubular didirikannya membutuhkan keterampilan khusus, sedangkan tipe modular merupakan tipe scaffold yang sudah terfabrikasi sehingga mudah dalam mendirikannya. Jadi, dapat disimpulkan dari pembelajaran keselamatan konstruksi selama kurang lebih 1 semester ialah saya dapat mengetahui apa itu keselamatan konstruksi, baik itu aktivitas apa saja yang dilakukan dalam industri konstruksi, penerapan K3 di industri konstruksi, serta mengetahui apa itu CSMS yang sebelumnya belum pernah saya ketahui. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.